Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram dengan NIM S1120034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi vektor mengenai cross product untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah aljabar linear. Cross product ataupun perkalian silang adalah perkalian antar dua vektor atau lebih. Jadi dapat kita ketahui bahwa perkalian vektor ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah dot product atau perkalian titik yang saya jelaskan pada video sebelumnya, dan yang kedua adalah cross product ataupun perkalian silang yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Sebelumnya, apakah perbedaan antara dot product atau perkalian titik dengan cross product ataupun perkalian silang? Perbedaannya itu terdapat pada hasil perkaliannya. Jika dot product ataupun perkalian titik itu menghasilkan sebuah nilai skalar, sedangkan cross product ataupun perkalian silang itu menghasilkan sebuah vektor baru, yang mana besaran vektor yang dihasilkan tersebut sama dengan luas area yang dibentuk oleh kedua vektor yang dikalikan. Ini adalah ilustrasi dari cross product. Dapat dilihat pada gambar. Di sini ada dua buah vektor yang dapat kita misalkan adalah vektor A dan vektor B. Kedua vektor ini dapat kita kalikan menggunakan perkalian silang ataupun cross product. Nah, jika kita mengalikannya dengan cross product, maka hasil dari perkalian kedua vektor tersebut adalah vektor lain yang berada atau membentuk pada sudut siku-siku di vektor tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar ini, hasil perkaliannya itu adalah membentuk sudut siku-siku dengan kedua vektor pengalinya, yaitu vektor A maupun vektor B. Dan panjang dari vektor yang dihasilkan itu sama dengan luas area jajaran genjang dengan vektor A dan vektor B untuk sisi areanya tersebut. Perubahan sudut, dan seperti yang kita lihat pada video ini, garis biru ataupun panah biru ini menunjukkan arah dan hasil perkaliannya. Dapat kita lihat pada keterangan, hasil perkalian akan bernilai 0 jika vektor A dan vektor B menunjuk ke arah yang sama ataupun ke arah yang berlawanan. Dapat kita lihat, jika arahnya berlawanan, maka nilainya adalah 0. Dan kalau arah bersamaan juga akan bernilai 0. Untuk keterangan yang kedua, itu adalah hasil perkalian akan mencapai nilai maksimum jika vektor A dan vektor B itu berada pada sudut siku-siku. Dapat kita lihat nilainya itu mencapai nilai maksimum. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini akan berkesinambungan dengan rumus yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Perkalian silang. Untuk mendapatkan hasil perkalian dari cross product, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu rumus yang pertama adalah A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali sin theta dikali N. Seperti yang saya jelaskan di video yang di slide sebelumnya, kenapa jika arahnya sama dan arahnya berlawanan itu maka bernilai 0? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sin 180 ataupun sin 0 itu bernilai 0. Dan kenapa jika dia berbentuk sudut siku-siku maka nilainya akan maksimum? Karena sin 90 derajat itu bernilai 1 ataupun bernilai paling tinggi dibanding sudut-sudut lainnya. Seperti yang kita ketahui dari rumusnya juga, bahwa mutlak A itu sama dengan panjang vektor A. Sedangkan mutlak B itu adalah panjang vektor B. Sedangkan theta di sini itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Untuk N itu adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke vektor A dan vektor B. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang vektor hasil itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sinus sudut antara A dan B, kemudian kita kalikan dengan vektor N sehingga mengarah ke arah yang benar, yaitu pada sudut siku-siku ke A dan B. Selanjutnya
pada cross product itu ada cara yang kedua, yaitu cara ini dapat kita gunakan untuk menentukan titik asal dari hasil perkaliannya. Jadi kita dapat menggunakan rumus CX sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY. CY sama dengan AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ. Selanjutnya CZ itu sama dengan AX dikali BY dikurang AY dikali BX. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil perkalian dari A yang memiliki titik asal 2, 3, dan 4 dan B yang memiliki titik asal 5, 6, dan 7. Kita masukkan ke dalam rumusnya. CX sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY itu sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21 dikurang 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi 21 dikurang 24 itu sama dengan negatif 3. Jadi CX-nya ataupun titik asal yang pertamanya itu adalah negatif 3. Selanjutnya CY itu sama dengan AZ dikali BX dikurang AZ dikurang AX dikali BZ itu sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 dikurang 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi 20 dikurang 14 itu sama dengan 6. Jadi titik asal keduanya itu bernilai 6. Selanjutnya adalah CZ itu sama dengan AX dikali BY dikurang AY dikali BX itu sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12 dikurang 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi 12 dikurang 15 itu sama dengan negatif 3. Jadi titik asal yang ketiga itu adalah negatif 3. Jadi jawabannya titik asal dari A dikali B ataupun hasil perkalian itu sama dengan negatif 3, 6, dan negatif 3. Selanjutnya adalah menentukan arah. Perkalian silang itu bisa menunjukkan ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki yang namanya aturan tangan kanan. Pada aturan tangan kanan ini berisi bahwa vektor A itu ditunjukkan oleh arah telunjuk yang seperti yang ditampilkan pada gambar, sedangkan vektor B itu ditunjukkan oleh jari tengah, dan vektor A dikali B ataupun hasil perkalian itu ditunjukkan oleh jari jempol. Jadi misalkan vektor A itu mengarah ke depan dan vektor B itu mengarah ke arah sebelah kiri, maka arah dari hasil A dikali B ataupun hasil perkalian silang itu akan mengarah ke arah atas. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat beberapa kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.